Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya sudah bercerai dengan suami pada bulan Desember tahun 2019. Namun sampai sekarang masih ada yang membuat saya tidak tenang, Buya. Begini, Buya. Pada waktu sidang perceraian, saya pakai pengacara. Saya bawa saksi, kakak dan adik kandung saya. Sebelum masuk ruang sidang kan diberitahu dulu oleh pengacara. Dia pengacara menyuruh kakak saya, katanya kalau ditanya hakim, bilang saja saudara sepupu. Padahal kakak itu kakak kandung saya. Yang saya tanyakan, kalau begitu termasuk saksi palsu apa tidak, Buya? Dan perceraian saya sah apa tidak? Kalau kesalahan seperti yang saya atau kakak saya itu lakukan, yang kata Ustadz berbohong dan palsu, termasuk kesalahan yang harus dibayar dengan kafarat atau tidak, Buya? Kalau seandainya harus dibayar dengan kafarat pun, insya Allah saya siap, Buya. Mohon jawabannya, Buya. Terima kasih. Baik, yang pertama adalah masalah kasus perceraian. Hendaknya semua dari kita, pria atau wanita, waspada untuk masalah perceraian ini. Jangan bikin main-main. Jangan bikin main-main. Perceraian dihadirkan oleh syariat adalah untuk memberikan solusi. Di saat sudah tidak bisa dipertemukan antara suami istri dalam damai, maka saat itulah pilihannya adalah untuk cerai. Baik. Kemudian seorang wanita itu tidak bisa mencerai sendiri. Ini termasuk hikmah keindahan Islam. Mengayomi wanita adalah wanita tidak bisa mencerai dengan dirinya sendiri. Karena wanita itu lemah. Artinya lembut. Sehingga kalau sedikit punya masalah langsung dia mengatakan berontak, cerai saja saya. Dicerai beneran nangis dia. Ini banyak wanita semacam itu. Karena apa? Memang lemah fisiknya sehingga dia mudah terpengaruh perasaannya. Sehingga sedikit saja punya masalah langsung pengen cerai. Alhamdulillah perceraian dipegang oleh kaum pria. Nah, kemudian karena wanita itu dimuliakan, kalau seorang wanita itu menghendaki cerai, itu bisa tapi dengan cara ngadu ke hakim. Supaya awal terlindungi dia, kemudian dipelajari apa permasalahannya, kenapa harus minta cerai. Kalau sudah hakim nanti melihat, membaca, kemudian mempertimbangkan, memutuskan, maka keputusan itu sah. Tapi hati-hati, jangan kita berbohong. Adapun saksi yang diceritakan tadi bukan berbohong dalam kesaksian, cuman orangnya saja berbohong, yang semestinya bilang kakaknya tapi bilang sepupunya, maka perceraian tetap saja sah. Karena apa? Bukan saksi itu berbohong di saat dia bersaksi, tapi hanya orangnya berbohong kalau dia itu bukan. Misalnya adalah dia Ahmad ngomong Ali. Ahmad ngomong Ali, ya sah nih, karena tetap jadi saksi dia. Jadi perceraiannya adalah sah kalau memang tidak ada pemalsuan data, kecuali tadi bukan berbohong tentang nama. Tadi berbohong tentang nama. Misalnya tentang abang dibilang sepupu. Tapi yang bermasalah adalah berbohong masalah kesaksiannya tersebut. Misalnya apa? Dia tidak melihat tentang kejadian, mungkin sang wanita itu mengadu. Saya dizalimi oleh suami saya, buktinya ini saksinya. Padahal dia berbohong, nggak pernah melihat, maka dia saksi palsu. Maka hukum yang dibangun atas saksi palsu tidak dianggap sah. Hukum yang dibangun dengan atas saksi palsu dianggap tidak sah seperti itu. Akan tetapi, ya, tadi kalau pertanyaannya, kalau kita perhatikan dari pertanyaan, sang saksi bukan berbohong dalam kesaksiannya, akan tapi hanya dia seharusnya bilang kakaknya tapi bilang pamannya, maka pernikahannya sah. Dan kemudian perceraiannya adalah sah. Kemudian tadi ada apa yang terakhir? Termasuk kalau misalkan tidak ada, karena itu bukan qasam. Kalau bersumpah lalu dilanggar, iya. Kalau bersumpah langgar, iya. Merdekakan budak atau memberikan makan 10 orang atau puasa 3 hari. Tapi kalau itu nggak ada, itu maksudnya kalau melanggar sumpah, iya. Tapi ini tidak ada melanggar sumpah, bukan melanggar sumpah, hanya berbohong saja. Semestinya abangnya dibilang sepupunya, seperti itu. Dan segera bertobat, jangan sampai berbohong lagi, karena bohong itu dosa di hadapan Allah, besar di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab.